Oke. Pas setelah besi itu ditarik, saya lihat di sini kunci. Ngintip dari sini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Ivan, dan hari ini saya ingin melakukan camping horror lagi bersama Mas Gesit Official teman-teman. Nah, namun sepertinya keadaan tidak memungkinkan karena ternyata Mas Gesit dan keluarganya saat ini sedang sakit teman-teman. Ada sebuah kejadian aneh ketika kita pulang dari hutan pesugihan tersebut teman-teman. Mas Gesit dan keluarganya diteror oleh suara-suara aneh di setiap malam teman-teman. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa Mas Gesit diganggu atau diikuti oleh makhluk goib penunggu hutan pesugihan. Nah, hari ini teman-teman saya coba memenuhi undangan dari Pak Agus, salah satu subscriber saya yang selalu komen di channel YouTube saya. Kebetulan beliau adalah seorang kiai yang memiliki indera keenam. Jadi saya ingin mencari tahu bahwa makhluk goib apa yang telah mengikuti atau meneror Mas Gesit dan keluarganya. Doain saya teman-teman, bentar lagi saya akan berangkat dan sampai ketemu lagi di hutan pesugihan bersama Pak Agus. Thank you teman-teman. Oke guys, malam ini kita coba lakukan explore di mana tempat saya sama Gesit, dan saya memenuhi panggilan Bapak Kiai Agus. Kita coba mau menguak nih di tempat yang kemarin kita camping. Isinya apa teman-teman? Pak Kiai udah mulai melihat sesuatu. Boleh kita masuk dulu Pak? Ya, silakan. Boleh. Jadi kemarin di sini Mas Gesit ditarik. Mungkin Bapak bisa tahu nih apa yang ngeganggu kita kemarin. Assalamualaikum. Entah ya. Ini mah kayaknya pergi gara-gara Pak Agus datang. Nah, kemarin ditarik di sini, Pak, ditarik ke dalam. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kenapa Mas? Aduh, kenapa? Seperti ada yang meluk terus ditarik sampai ke dalam. Mungkin bisa dilihat Pak, siapa yang coba melakukan penarikan itu. Pas waktu konten terakhir itu, saya lihat di sini nih. Saya lihat di sini kunti. Justru di sini kuntinya. Oke. Pas setelah besi itu ditarik, saya lihat di sini kunti. Oke. Nah, jadi memang pas kemarin saya ada ngomong di sini nih Pak Kiai, di atas sini nih, ya memang sering menampakkan diri, yaitu sosoknya kuntilanak, dan warga setempat juga sering terganggu di sini nih Pak. Nah, kalau yang di depan sana itu sosok pocong yang ini Pak. Apa mau langsung? Jangan disorot. Sepertinya beliau sedang melakukan meditasi teman-teman. Itu goyang-goyang sendiri tuh. Hah?
Yang itu. Itu apa tuh, Pak? Biasa. Pocong. Hah? Oke. Guys, itu ada salah satu daun di tengah yang goyang-goyang sendirian, teman-teman. Menurut Pak Agus, sosoknya pocong. Energinya kesana, Mas. Kenapa? Iya, makanya tadi pas di sini itu kita ngerasa energinya kesana kan. Justru di sana. Makanya saya. Nah, itu cuma satu itu loh yang goyang-goyang itu. Iya, memang salah satu cirinya itu ada dahan itu yang gerak-gerak sendiri. Oke. Oke, guys. Memang secara kasat mata itu nggak kelihatan, tapi secara batin itu terlihat. Terlihat ya. Sosoknya bener pocong, Pak Agus. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Nah, kemarin kita di dalam sana. Hah, itu yang kemarin kita kaget itu apaan? Ternyata karung. Bukan, itu di atas. Nah, ini batunya gede nih, Pak Gus. Ini juga menurut cerita warga isinya serem nih. Bagus, coba lakukan komunikasi. Ada info, Pak? Seperti ular naga gitu, Pak. Ular? Ular di sini, Pak. Oke, teman-teman. Pak Agus ngelihat di sini sosok ular seperti naga. Tolong yang indigo mungkin bisa bantu. Arah mana, Pak? Hilang. Mungkin merasa ada tekanan energi, jadi dia keluar. Oke. Sebenarnya ada salah satu villa lagi, Pak Agus. Saya pikir kemarin kita coba eksplor di hutan pesugihan yang tadi tuh. Sebenarnya di atas juga ada salah satu villa kosong yang pernah memang saya lakukan solo camping juga. Dan saya menemukan banyak banget rambut-rambut di dalam merambat, itu yang saya aneh. Dan lumayan fenomenanya. Dan jalannya sekarang udah parah ini nih. Jalannya ke atas. Kecium wangi gak sih? Kecium wangi nggak? Saya nyium wangi bunga. Ini jalannya ke atas. Tapi agak rimbun, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Apa? Iya. Ini batunya besar banget. Sampai ke bawah tuh.
Kayak ada sosok Sebentar. resi gitu ya. Kenapa Pak? Kayak ada sosok resi lagi sila gitu. Kayak Resi itu apa Pak? apa ya, kayak begawan zaman-zamannya Hindu lah modelnya di sekitar batu ini. Oke, di sini ya Pak. Ini gede banget loh batunya. Iya. Mau lanjut Pak Joko? Iya, jalan udah kayak gini. Udah berkabut lagi ya. Sekelebatan. Oke. Sebelahan. Wow, jalannya kecil. Oke teman-teman, bagus ngeliat ada yang ngintip. Jangan Pak, takut ular. Ini sumur ya? Iya, sumur. Tadi dari arah sana kita nyenter, Heeh. kita ngintip dari sini. Tuh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bilang apa ya? Sosok putih apa ya? Semacam kayak sendal bolong tapi putih sih. Oh my god, sendal bolong Pak. Mungkin kita masuk aja kali Pak. Boleh? Boleh ya. Ini ya? Ya. Keren ya? Bisa interaksi begini ya?
Keren. Banting kali ya? Iya. Ini juga yang waktu saya bikin di sini kan masuk ke GTV kan. Channel saya masuk ke GTV, emang ini yang ngebanting sendiri. Jadi sosoknya saya kemarin nggak tahu Pak Gus. Assalamualaikum. Kalau rumah-rumah kosong atau yang nggak ada orang ini itu salahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke. Kalau ada orangnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk duluan Pak. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini rambutnya makin banyak. Astagfirullahaladzim, saya merinding parah sih teman-teman. Astagfirullahaladzim, bagian atasnya juga udah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke. Bismillah. Ini rambut-rambut apa? Nah ya Pak Gus, ini makin banyak loh rambut-rambut ini. Rambut apa ya Pak Gus? Nih. Kamar mandi. Ini udah makin jebol. Dulu saya kesini belum jebol banget. Hari ini posisi dia ngintip di sini. Ngintip di situ. Sosoknya apa Pak Gus? Hanya muka. Muka. Ini kayaknya kita nggak bisa naik deh, udah makin hancur. Enggaknya udah makin hancur. Bahaya. Coba yang bisa dilihat silakan. Gumpalan. Iya makanya. Bismillah. Pak, kita mau coba duduk sini, bagus ngobrol. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ivan, dan sebenarnya tadi kita udah mulai sedikit ya cerita waktu kita di jalan, dan ini benar-benar kita berada di villa terbengkalai yang pernah saya lakukan solo camping horror juga. Dan ini saya memenuhi ajakan dari Pak Kiai Agus ya, karena beliau salah satu subscriber kita juga yang biasa komen teman-teman, dan beliau ini punya kelebihan teman-teman. Jadi saya mau coba ngobrol nih sama Pak Agus terkait dengan tempat ini tuh apa sih yang mengganggu, karena saya pernah di sini Pak Gus, dan mungkin Pak Gus bisa lihat ya waktu di konten saya kan jendela ini itu dibanting tuh, dibanting, terus juga memang banyak gangguan dan suara geraman dari dalam. Nah yang saya bingung tuh rambut-rambutnya ini makin banyak nih. Tadi kan Pak Agus juga ternyata ngelihat di luar ada yang ngintip dan sosoknya ini ya apa sudah bolong ya Pak Agus ya. Nah ini rambut-rambutnya rambut apa Pak, kalau misalnya boleh tahu Pak? Mungkin kalau penglihatan Bapak ini makin menjalar loh Pak. Tadinya nggak terlalu banyak dan ini sekarang semakin banyak.
Dari tadi dari jendela luar ya. Itu yang tempat kami ngintip ini ya. Iya. Ditarik aja Pak kalau ada Pak. Oke, bagus. Gimana terus ya? Ini sosoknya ini yang tadi ada di sumur ini. Ini rambutnya sama sih kayak model kayak kuntilanak apa kayak sundel bolong gitu, tapi modelnya seperti kayak leak gitu. Jadi dicaling, lidahnya itu panjang. Cuman hancur gitu mukanya. Pernah juga kedengaran suara orang jatuh tuh sama nangis di atas Pak. Cuma memang tadi kondisinya kan tangganya nggak bisa ya. Mungkin kan untuk kita naik, jadi kayaknya nggak usah deh, bahaya. Saya pengen sih ngajak si Mas Gesit untuk camping di sini sih. Kalau kata yang pemilik villa ini Pak, jadi dulu waktu dia keluarganya tinggal di sini, sosoknya yang sering ngeganggu itu justru kayak istrinya tuh ngeliat si bapak gitu dengan rupa yang sama, tapi pas ketemu lagi si bapaknya, contoh misalnya ketemu di atas gitu, pas si ibunya turun ke bawah ternyata si bapak lagi di bawah gitu. Nah yang di batu belakang itu sih juga dibilang itu penunggunya juga sering ganggu sih. Ya emang ya kalau saya lihat itu memang sumbernya itu dari batu. Dari batu yang besar belakang. Jadi ini dibangun ya otomatis ya ini jadi buat tempat singgah dan mereka juga merasa terganggu. Oke. Dengan adanya bangunan ini. Makanya akhirnya hancur lagi nih. Jadi ini yang dia mau ya, ya. Dibangun terus ditinggalkan lagi kosong kan, dan akhirnya jadi tempat singgah dia. Singgahnya dan apa rumah mereka. Barusan saya lihat sekelebatan Pak. Saya lihat sekelebatan putih. Ganggu banget berarti dia ya. Yang tadi di sumur, terus yang penampakan tadi di dalam sini tadi wujud benturan apa sih apa Teman-teman yang indigo tolong bantu kita balik kameranya. Bagus ngelihat sosok hitam teman-teman. Tempatnya nih kamar mandi lembab banget. Tempat paling kesukaan. Kalaupun dihuni juga ini tempat kesukaan. Ini iya. Ini saya ngeliat waktu itu ada toke besar banget di sini Pak. Rapuk jangan. Jangan. Banyak beling di sini. Wah, apalagi aliran air ya Pak ya, lembab ya Pak. Ini batunya gede banget teman-teman tuh di luar.
Ini apa ya? Oke Pak Agus, mungkin bisa kasih kesimpulan buat teman-teman Pak. Jadi waktu saya camping di sini saya diganggu. Sebenarnya sih kalau ya sama seperti halnya manusia ya, itu masing-masing lah punya area wilayah ya. Mereka juga merasa terganggu ya dengan benturan energi atau gesekan energi manusia dengan energinya mereka gitu. Kalau dilihat-lihat memang mereka tidak suka gitu, intinya tidak suka. Apalagi dengan adanya bangunan ini gitu. Ini areal wilayahnya mereka gitu, teritorial mereka gitu. Oke. Jadi termasuk yang di belakang tadi itu yang batu, itu salah satu tempat mereka kan berdempetan dengan bangunan ini. Yang mungkin waktu di awal pembangunannya juga merasa terganggu mungkin dari tukang-tukangnya mungkin ya, untuk berbuat apa kita nggak tahu. Jadi mungkin keadaan mereka juga merasa terusik. Kalau dibilang menyesatkan ya tergantung kitanya juga sih. Sebenarnya mereka juga tidak suka dengan hal-hal yang kotor gitu. Cuman kadang manusianya. Jadi dia udah kesel rumahnya diganggu, mungkin ada kesalahan dari si manusianya ya. Begitu di saat kosong gini saya juga coba melakukan eksplor, jadi benar-benar dia nggak suka ya. Jadi bentuknya perempuan seperti sundel bolong tapi kayak layak juga ya. Ya kalau yang di luar ini seperti layak tapi apa ya, sebenarnya bukannya layak sih sebenarnya. Mukanya hancur gitu. Kalau kita ngelihat, kalau misalnya dia bisa dilihat secara langsung itu apa ya, kayak kita tuh ngelihatnya enak gitu, kayak bau anyir gitu, anyir, bau nanah gitu dah. Jadi lidahnya itu panjang, itu menjulur panjang, matanya juga merah gitu nyala. Tapi di sini mukanya tuh anjir gitu, kayak ada batu apalah gitu. Tadi yang saya perhatiin yang selalu nongol ini yang tadi yang di sumur tadi gitu. Terus kelebatan ini dari luar ini, luar aja dia muter-muter. Menungguin dari luar ya. Mungkin bukan, soalnya kan ada pohon, ada batu-batu banyak sini kan, pohon bambu segala macam gitu. Nah, mereka juga butuh ketenangan. Ya kalau bahasa kasarnya apa ya, senggol bacok gitu kan. Saya udah tahu nih tempat ini emang yang ganggu ternyata ya benar kuntilanak seperti di sundel bolong, tapi yang bagian luar yang di sumur itu yang seperti leak itu, sama yang muterin area ini ya Pak ya, kelebat itu ya. Next Pak, kalau misalnya bisa dideketin Pak, biar ada satu bentuk fenomena boleh Pak. Cuma bahaya ya. Bahaya itu dia tadi, kalau pakai telur itu lebih jelas. Cuman takutnya nanti terganggu psikis. Kalau saya sih insya Allah lah. Pak Agus sudah biasa soalnya. Oke teman-teman, jadi Pak Agus kasih informasi nih ke saya. Cuman bahaya ya Pak Agus. Bahaya sih teman-teman, jangan sembarangan. Jadi caranya untuk membuat satu bentuk perwujudan paling cepat menggunakan telur bebek yang masih ada kotorannya. Nggak masalah kotorannya udah mengering, dan itu kita pegang ya Pak ya. Kita pegang ujung sama ujungnya, dan oke, menurut keterangan Pak Agus nanti si kuning telurnya itu akan muter seperti mengarahkan kita ke tempat dimana ada sebuah sosok ya teman-teman, dan itu bisa menampakkan diri teman-teman. Dan ketika kita sudah melihat
kita harus buru-buru pecahin telurnya. Dan terkadang telur itu kan gampang dipecahin dengan dibanting teman-teman, tapi itu bisa sampai 3-4 kali ya Pak ya baru pecah ya. Ya, jadi 3 atau 4 kali teman-teman itu baru bisa pecah. Kalau telur itu nggak pecah, itu akan ngikutin ya Pak Agus, akan ngikutin kita. Oke teman-teman, thank you. Alhamdulillah kita bisa ketemu Pak Agus ya, banyak berbagi juga. Saya akhirnya tahu teman-teman, dan mungkin next time kita bisa collab lagi ya Pak Agus ya. Insya Allah. Oke, sip. Thank you ya teman-teman, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Thank you Pak Agus.